Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sela Ramayana dari Prodi PAUD Unit 1 semester 2. Di sini saya akan membahas podcast mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Podcast yang ingin saya bahas mengenai pengertian, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan serta kaitannya dengan fisik motorik anak. Sudah siap teman-teman semuanya? Oke, kita mulai ya. Tahukah kamu kalau misalkan pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari awal kita menentukan pasangan, menikah, kemudian terjadi pembuahan, janin berkembang, bayi lahir, anak, kemudian remaja, dewasa, hingga kita menua. Nah, anak memiliki ciri khusus yaitu sel tumbuh dan berkembang secara konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang merupakan proses yang berjalan secara simultan sebagai ciri khas seorang anak. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. Ada pengertian tumbuh dan kembang pada anak. Untuk pengertian tumbuh itu sendiri merupakan proses bertambahnya dimensi atau ukuran sel dan interseluler yang berarti bertambahnya prefisik dan struktur tubuh sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat diukur dengan satuan. Andai kata ukuran tubuh tinggi badan atau panjang badan, berat badan, lingkar kepala, dan lain-lain bisa kita ketahui dengan satuan daku seperti sentimeter, kilogram, dan sebagainya. Adapun faktor penentu pertumbuhan anak terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti genetis, ada penyakit bawaan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah nutrisi, penyakit polusi, aktivitas fisik. Sedangkan pengertian kembang adalah bertambahnya struktur evolusi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan sesuai proses naturasi pematangan fungsi organ yang konsepsi sampai remaja. Yang harus teman-teman semua pahami dalam tumbuh kembang anak adalah perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, misalnya perkembangan kognitif menyertai pertumbuhan otak dan serabut-serabutnya. Adapun ciri-ciri tumbuh kembang anak, ada 5 ciri-ciri ya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Yang kedua adalah pertumbuhan perkembangan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu tidak bisa disamakan ya, pasti ada anak yang memiliki ciri khas khusus. Yang ketiga ialah perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Semakin pertumbuhan berlangsung, maka perkembangan anak saat bertambah umur semakin bertambah berat dan tinggi badan serta kepandaiannya. Yang keempat ialah perkembangan mempunyai pola yang menetap terbagi menjadi dua. Yang pertama, pola cephalocauda, yaitu perkembangan yang terjadi lebih dulu dari arah kepala kemudian menuju ke arah caudar atau anggota tubuh. Yang kedua, pola proximorisa adalah perkembangan terjadi yang lebih dulu di daerah proxima, gerakan kasar, lalu kemudian berpindah dista seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerakan halus. Yang kelima adalah perkembangan memiliki tahap yang berurutan mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya nih, anak terlebih dahulu mampu berdiri sebelum berjalan, berlari, berlompat, dan seterusnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi beberapa, di antaranya ras, etnik, atau bangsa. Kemudian yang kedua keluarga, yang ketiga umur, yang keempat jenis kelamin, yang kelima genetis, yang keenam kelainan kromosom. Sedangkan dari faktor luar atau faktor eksternal terdiri dari beberapa, di antaranya yang pertama faktor prenatola, gizi nutrisi ibu hamil, terutama dalam pre-semester akhir kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang kedua adalah
adalah toksin zat kimia, yang keempat rek endokrin, yang kelima radiasi paparan radio dan sinar rangsang, yang keenam itu infeksi, yang ketujuh kelainan imunologi, kedelapan anoreks embrio, yang kesembilan psikologi ibu kelahiran yang tidak diinginkan. Psikologi ketika hamil ini adalah bisa jadi kekerasan mental pada ibu hamil dan faktor persalinan yang mengalami komplikasi seperti trauma kepala atau kerusakan jaringan otak. Nah, sebagai pendidik anak usia dini, kita harus memperhatikan atau memahami aspek-aspek perkembangan yang patut dipantau pada 1000 hari pertama. Yang pertama adalah gerakan motorik kasar. Jadi dari mulai anak merangkak, anak berayak, anak belajar berjalan, itu sudah bisa diamati apakah sesuai dengan perkembangan anak pada umumnya atau mengalami keterlambatan. Yang kedua adalah gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus ini yang bisa dijadikan tolak ukur adalah maka anak-anak sudah bisa mengkoordinasikan antara otak, mata dengan tangan. Misalkan pada bayi ada mainan di atas kepalanya berputar, dia sudah bisa memfokuskan dan mulai belajar meraih. Kemudian ketika dia ingin meraih sesuatu yang dia akan mencoba berjinjit, kemudian memanjangkan jarinya untuk mencoba mencengkram dan gerakan-gerakan lainnya. Yang ketiga adalah kemampuan bicara dan berbahasa. Ada perbedaan antara berbicara dengan berbahasa. Yang pertama, berbahasa itu keterampilan. Yang kedua, berbahasa lisan dan tulisan. Nah, yang patut dipahami adalah tidak semuanya anak-anak muncul keterampilan untuk berbicaranya. Jadi tidak semua anak-anak muncul berbahasa lisan, akan tetapi ada anak-anak yang mampu menyimak dan dia bisa menyerap perintah, tapi untuk merespon bicaranya memerlukan waktu dalam proses muncul. Bukan berarti dia tidak bisa atau mengalami permasalahan ya teman-teman. Masih normal dan patut dipahami kita sebagai orang dewasa. Kemampuan bicara dan berbahasa mengalami perbedaan. Jadi tidak semuanya bisa muncul dengan sama setiap anak. Yang keempat adalah kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian ini bisa dilihat dari sikap anak-anak ketika berada di lingkungan ramai, berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian apabila anak-anak ingin meraih sesuatu, ia bisa mengusahakan dengan dirinya sendiri. Tentunya harus dengan pengawasan dari orang dewasa di sekitar anak. Yang kelima adalah kepekaan emosi. Kepekaan emosi bisa dilihat ketika anak-anak apakah bisa mengendalikan emosinya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa responsif ketika merasakan kebahagiaan. Apabila kelima hal tersebut, dari mulai gerakan motorik kasar sampai kepekaan emosional anak bisa responsif dengan baik, maka dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah mengenai periode tumbuh kembang anak. Periode tumbuh kembang anak terbagi menjadi 3, yaitu masa prenatal. Kemudian masa prenatal ini juga terbagi menjadi 3 periode, yaitu masa zigot, masa embrio, dan masa janin atau fetus. Kemudian masa bayi. Masa bayi terdiri dari usia rentang 0 sampai 11 bulan. Usia 0 sampai 11 bulan ini anak-anak sedang dalam masa-masanya beradaptasi dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam sirkulasi tubuhnya dengan fungsi organ tubuh. Selanjutnya adalah masa kanak-kanak di bawah 5 tahun, yaitu usia 12 sampai 15 bulan. 3 tahun pertama kehidupan ini pertumbuhan dan perkembangan sel otak masih berlangsung, terjadi pertumbuhan selaput sel saraf. Nah, selaput sel saraf ini banyak cabangnya. Kemudian dia akan membentuk jaringan saraf yang kompleks. Interaksitas jaringan sel saraf ini sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi segala kinerja otak anak, mulai dari kemampuan belajar berjalan, ke mengenal huruf, inteligensia, hingga bersosialisasi. Kemudian yang terakhir ialah masa anak prasekolah. Masa prasekolah itu berada pada usia 6 bulan sampai 72 bulan. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil, terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan proses berpikir. Pada masa ini anak dipersiapkan untuk sekolah. Oleh sebab itu, panca indera dan sistem reseptor penerima rangsangan serta proses memori harus sudah siap dan matang sehingga anak terbantu dalam belajar dan proses informasi yang terjadi di sekitarnya dengan baik.
usia dini mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan anak di sekitar kita untuk dapat diberikan pengembangan stimulasi yang tepat, sehingga fisik motoriknya bisa berkembang dengan optimal. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri.